فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik. Sekarang kita pindah kepada peristiwa di tahun kedua. Di halaman 33 dari buku panduan. Kata beliau, wa ghazwatul abwa'i ba'du fi safar. Hada wa fi tsaniyatil ghazwu ishtahar. Iya. Jadi kata beliau, peperangan Abwa terjadi setelahnya pada Safar. Setelahnya, maksudnya setelah tahun pertama di bulan Safar. Demikianlah dan telah populer ada peperangan di tahun kedua ini. Jadi ada beberapa perang di situ. Kita akan terangkan nanti. Iya. Baik. Jadi tahun kedua ini awal mula terjadinya jihad dengan tangan di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dimaklumi bahwa jihad itu datang dengan beberapa fase. Di fase Mekah tidak ada jihad dengan tangan. Yang ada cuma jihad dengan lisan, dengan hujjah, dengan argumen. Karena itu ayat-ayat tentang jihad dari surah-surah Makkiyah, maka itu diartikan oleh para ulama jihad dengan hujjah dan argumen. Seperti ayat di akhir surah Al-Hajj, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Atau ayat di surah Al-Furqan, fajahidhum jihadan kabira. Itu semuanya adalah ayat-ayat terkait dengan fase Mekah, jihad dengan hujjah dan argumen. Karena di Mekah itu tidak ada jihad dengan tangan, bahkan dilarang mereka berjihad dengan tangan. Awal syariat jihad ketika pindah ke Madinah. Itu pun di Madinah jihad tersebut itu datangnya secara bertahap. Iya. Secara bertahap. Tidak langsung bentuk di dalam menyerang. Jadi asalnya itu jihadnya itu berupa balasan terhadap orang yang berbuat kezaliman. Itulah di ayat udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna Allaha ala nasrihim laqadir. Jadi itu atas dasar mereka dizalimi, mereka balas. Itulah kejadian awal perang ini yang disebut dengan perang Abwa atau Waddan. Ya, memang asalnya di situ. Itu balasan dari kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Setelah itu sudah fase kedua ya, jihad. Fase tidak disyariatkan dengan tangan di Mekah. Fase Madinah disyariatkan jihad itu, tapi 3 tahapan. Tahapan pertama memerangi atas dasar membalas kezaliman. Yang kedua, diizinkan untuk memerangi orang-orang kafir yang di sekitar mereka. Ya ayyuhalladzina amanu jahidul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang berada di sekitar kalian dari orang kafir. Dan itu ada indikasi-indikasinya ya, kenapa disyariatkan itu. Karena ada 3 suku Yahudi di situ, dan mereka ini kadang berkhianat dan telah terbukti pengkhianatan mereka sehingga terjadi peperangan terkait dengan hal itu. Terbukti pengkhianatan mereka setelah itu. Kemudian fase yang keempat dari jihad itu turunlah perintah jihad secara mutlak.
memerangi orang-orang kafir. Tapi bersamaan dengan itu, para ulama itu tidak ada yang mengatakan bahwa hukum yang terakhir dari jihad adalah perang secara mutlak, tidak. Tapi mereka katakan bahwa jihad ini adalah wasilah. Dia wasilah untuk dakwah. Wasilah itu kalau dia bermanfaat dipakai, kalau tidak bermanfaat dipakai wasilah yang lainnya. Dipakai wasilah yang lainnya. Kemudian namanya wasilah itu terkait dengan keperluan. Kadang dengan lisan, kadang dengan hujjah dan argumen, kadang dengan tangan, ya dan seterusnya. Kemudian dari pelajaran penting juga di tahun kedua ini di syariat jihad, perlu diketahui ya bahwa jihad itu tidak ada sejarahnya di dalam Islam tanpa ada kepemimpinan kepala negara. Jihad selalu dipimpin oleh kepala negara. Dan jihad secara fisik baru disyariatkan setelah umat Islam punya negara. Punya negara di Medina, baru ada syariat. Iya. Karena itu orang-orang yang mengajak jihad seperti yang biasa dilihat di internet ya, ini alam maya ini tempat banyak kesesatan dan penyakit. Iya, bercokol di situ orang-orang yang mengajak ke jihad. Sampai dia mengajar Al-Quran saja, bikin daurah tajwid saja, mengajak jihad juga. Mengajak jihad juga. Ini saya berbicara kenyataan ya, saya dengar sendiri. Kalau saya nggak dengar mungkin saya tidak mengucapkan. Ini saya dengar sendiri. Bikin daurah tajwid dengan sanad bersambung, ujung-ujung awalnya sudah mengajak jihad. Itu hati-hati ya orang-orang masuk di pemikiran ini. Tapi kalau dia belajar sirah, bagus dia belajar sirah. Itu dia tahu cara mendudukkan jihad itu. Karena tidak ada jihad di Mekah dengan fisik. Di Medina itu setelah punya negara. Dan itu tidak pernah para sahabat itu ada yang keluar pergi jihad. Bahkan di perjanjian nanti akan datang kisah Hudaybiyah. Iya. Mereka dilarang. Umar Ibn Khattab tidak setuju dengan Nabi. Tidak ada Umar bilang ayo kita jihad saja. Kan kalau kita mati masuk surga. Nabi tidak mensyariatkannya. Itu harus dilihat kepada kepala negara. Jelas ya? Ya kalau mau jihad tanya dulu sama dia, kamu ini di negara mana bernaungnya? Kalau dia mau jihad. Kalau dia sudah sebut di mana negaranya, tanya siapa kepala negara yang perintah untuk berjihad. Kalau tidak terpenuhi itu berarti itu bukan jihad yang disyariatkan. Secara fisik ya. Jihad selain fisik, banyak jihad selain fisik. Jihad dengan ilmu, dengan amalan, dakwah di jalan Allah, hujjah dan argumen, mengajarkan ilmu, banyak bentuk jihad yang lain. Baik. Ini fikih ya, seorang akan menjadi lurus dan seimbang kalau dia bagus mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini disebut beberapa kejadian ya. Kejadian yang pertama adalah perang Abwa. Kata beliau wa ghazwatul Abwa'i ba'du fi Safar. Dan perang Abwa setelah itu di bulan Safar. Iya. Jadi kejadiannya di sini disebut oleh penulis rahimahullahu taala di bulan Safar. Dan bulan Safar yang beliau maksud itu adalah bulan Safar di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Kemudian dikatakan di sini. Jadi ini saya perlu ini juga ya sebelum masuk ke dalam perinci ini penyebutan peperangannya. Jadi Nabi itu kadang di peperangan beliau itu ada yang sifatnya disebut dengan ghazwa. Ghazwa itu peperangan yang Nabi langsung memimpinnya, itu ghazwa namanya. Dan kadang ada disebut dengan nama sariyah.
Ya, syariah itu adalah pasukan yang dibentuk oleh Nabi, dipimpin oleh pimpinan yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada istilah al-ba'ats. Al-ba'ats itu sama dengan syariah, mirip. Iya. Cuma biasanya ba'ats itu dia utusan lebih luas cakupannya, mungkin untuk perang dan mungkin untuk selain daripada itu, lebih banyak penggunaannya terkait dengan dakwah. Iya. Jadi ini pertama yang disebut di sini oleh penulis awal peperangan, dan ini yang disebut oleh mayoritas ahlu at-tarikh dan sirah bahwa itu adalah Ghazwatu Al-Abwa atau Waddan pada tahun kedua Hijriah di bulan Safar, di mana Nabi SAW bersama 70 orang dari kaum Muhajirin itu keluar ke Abwa, ke daerah yang bernama Abwa. Iya. Disebut juga dengan nama Ghazwa Waddan. Waddan itu nama tempat dekat dari situ. Yang jelas Abwa dan Waddan, Abwa kan sudah berlalu ya, tempat tinggal ibu Nabi. Ini antara Mekah dan Medina. Antara Mekah dan Medina. Baik. Sebab peperangannya itu adalah untuk menghadang rombongan orang-orang Quraisy yang akan berlalu. Jadi ini lebih sifatnya ke fase yang saya sebut tadi, diizinkan untuk berperang karena mereka dizalimi. Jadi bentuknya ini membalas dari kaum musyrikin. Iya. Baik. Ya, tentunya itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dimaklumi perbuatan-perbuatan orang Quraisy ya, dan bagaimana mereka di fase Mekah mereka merampas dari banyak harta Nabi dan para sahabatnya. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Dan ini peperangan memang Nabi sendiri langsung turun di situ, hanya saja tidak terjadi pertempuran karena rombongan itu berhasil lolos ya. Baik, tapi dihitung di dalam sejarah sebagai sebuah peperangan karena Nabi sudah keluar bersama para sahabatnya. Kemudian kata beliau, hada wa fi tsaniyatil ghazw ishtahar. Ini satu peperangan, dan di tahun kedua populer peperangan di situ. Ya, karena di tahun kedua ini ada perang ke Buat dan ada perang Badar. Perang Badar yang pertama. Baik.